Shalom, perkenalkan saya Lena Natalia. Saya mahasiswa Magister Pendidikan Agama Kristen dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Saya akan mempresentasikan satu materi tentang pengenalan model pembelajaran untuk pemrosesan informasi di bawah asuhan Bapak Dosen Dr. Daud Saleh Uji. Selamat menyaksikan. Di slide pertama ini kita akan membahas tentang pengenalan model pembelajaran untuk pemrosesan informasi. Model pembelajaran adalah kerangka atau metode yang digunakan untuk merancang suatu pembelajaran dan membantu peserta didik untuk memproses informasi yang didapat. Pembelajaran untuk pemrosesan informasi ini merupakan langkah penting dalam memahami dan mengolah berbagai jenis data. Model pembelajaran yang digunakan dapat membantu dalam memahami bagaimana informasi yang diproses itu dan disimpan dalam otak manusia. Salah satu model yang umum digunakan adalah model pemrosesan informasi yang terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama adalah penerimaan atau input. Yang kedua tentang pemahaman atau proses. Dan yang ketiga adalah penyimpanan atau output. Dalam pengenalan ini, kita akan membahas berbagai model pembelajaran yang efektif untuk memfasilitasi pemrosesan informasi di lingkungan pendidikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tahap-tahap pemrosesan informasi. Yang pertama, tentang penerimaan atau input. Tahap pertama ini dalam pemrosesan informasi adalah penerimaan, di mana informasi itu dapat diterima melalui panca indera. Proses ini penting karena informasi yang diterima akan menjadi dasar dari pemahaman peserta didik. Ini mungkin masuk pada saat kegiatan pembelajaran di mana guru atau peserta didik dapat menyampaikan apa yang akan menjadi materi dalam satu pembelajaran di kelas. Langkah yang kedua atau tahap yang kedua adalah pemahaman atau proses. Setelah informasi diterima oleh peserta didik, kemudian diprosesnya untuk memahami makna dari semua materi yang telah tersampaikan. Pemahaman yang baik akan membantu peserta didik untuk mengaitkan informasi yang didapat dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Ini pada saat proses pembelajaran yang sedang berlangsung, bisa juga dalam bentuk diskusi atau ruang kolaborasi. Dan yang ketiga adalah penyimpanan atau output. Setelah peserta didik memahami atau setelah dipahami semua materinya, maka informasi tersebut kemudian disimpan di dalam ingatan peserta didik untuk digunakan pada masa depan. Proses penyimpanan informasi ini akan mempengaruhi seberapa mudah peserta didik mengingatnya di kemudian hari. Atau lebih tepatnya, ilmu yang dia dapat diimplementasikan untuk kehidupan di masa yang akan datang. Nah, sekarang kita akan masuk dalam strategi pembelajaran yang efektif. Dengan memahami model pembelajaran untuk pemrosesan informasi, kita dapat meningkatkan kemampuan dalam memahami, mengingat, dan menggunakan informasi dengan lebih efektif. Model ini juga dapat membantu dalam pengembangan strategi pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Yang pertama, bisa memakai pembelajaran kolaboratif. Strategi ini mendorong kerjasama antar peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain, dengan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan bekerja sama, peserta didik dapat saling belajar satu dengan yang lain dan memperkuat pemahaman mereka. Yang kedua, bisa menggunakan dengan pembelajaran berbasis proyek. Model pembelajaran ini memungkinkan peserta didik itu belajar melalui praktik-praktik langsung.
memecahkan masalah secara nyata atau dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat menerapkan pengetahuan di dalam konteks yang nyata. Yang ketiga, bisa menggunakan dengan namanya pembelajaran diferensiasi. Menciptakan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar, minat, dan tingkat kemampuan peserta didik. Dengan strategi ini, peserta didik merasa diakui dan didukung dalam proses pembelajaran mereka. Nah, saudara-saudara, sekarang kita akan masuk di dalam penerapan model pembelajaran setelah kita membahas strategi model pembelajaran. Dalam penerapan model pembelajaran ini ada 3 hal penting yang harus kita bahas. Yang pertama, tentang penetapan tujuan. Dalam menyampaikan sebuah pembelajaran di kelas, penting sekali seorang guru dapat mendefinisikan tujuan secara spesifik yang ingin dicapai melalui proses pembelajaran yang akan berlangsung. Yang kedua, merencanakan materi. Dalam mengatur dan merencanakan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik dengan seksama untuk memastikan penerapan model berjalan dengan baik, sehingga pematerian disampaikan dengan jelas dan lugas. Yang ketiga adalah pemilihan model pembelajaran. Di dalam memilih model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan materi pembelajaran dan gaya belajar siswa itu sangat penting, sehingga dapat membuat situasi atau suasana belajar itu sangat kondusif. Nah, sekarang kita akan membahas tentang evaluasi dan peningkatan model pembelajaran. Saudara-saudara, dalam setiap proses pembelajaran tentunya evaluasi pembelajaran sangat diperlukan untuk meningkatkan model-model pembelajaran yang dibutuhkan oleh peserta didik. Yang pertama, ada evaluasi berkala. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas model pembelajaran yang diterapkan itu sangat penting supaya kita dapat memahami atau mengukur seberapa jauh pemahaman peserta didik terhadap proses pembelajaran yang sudah berlangsung. Yang kedua, memberikan umpan balik atau feedback. Mengumpulkan masukan dari peserta didik dan rekan sejawat untuk meningkatkan model pembelajaran secara berkelanjutan sangat diperlukan untuk menjadi bahan refleksi bagi seorang pendidik maupun bagi seorang peserta didik. Yang ketiga, di dalam evaluasi pembelajaran juga diperlukan adanya perbaikan yang berkelanjutan atau pada saat ini dapat disebut sebagai refleksi. Di dalam refleksi ini kita melakukan perbaikan yang berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan feedback yang kita terima baik dari peserta didik ataupun dari rekan sejawat. Sekarang kita akan membahas tentang peran teknologi dalam pemrosesan informasi. Di era sekarang ini, teknologi sangat berkembang dengan pesat. Dan dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, akan dapat kita manfaatkan untuk pemrosesan informasi dalam dunia pendidikan. Ada 3 hal penting yang kita akan perhatikan pada saat ini. Yang pertama, tentang media pembelajaran interaktif. Teknologi memungkinkan bagi pembelajaran yang interaktif sehingga pembelajaran interaktif ini dapat menarik bagi peserta didik dan dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman peserta didik itu sendiri terhadap materi pembelajaran yang kita sampaikan. Yang kedua, tentang alat bantu analisis data. Dalam perkembangan teknologi pada saat ini memungkinkan untuk membantu kita dalam menganalisis data yang mendalam untuk kita dapat memahami perkembangan peserta didik kita secara individual maupun secara kelompok. Dan yang ketiga, pengembangan konten digital. Guru dapat menggunakan teknologi untuk membuat dan menyajikan konten-konten pembelajaran yang lebih dinamis, lebih kreatif, dan mudah untuk diakses oleh peserta didik kita.
Saudara-saudaraku, kita sudah berbicara panjang lebar tentang pemrosesan pembelajaran. Tentunya kita harus akui bahwa dalam sebuah pemrosesan selalu ada tantangan. Nah, saat ini kita akan berbicara tentang tantangan dalam menerapkan model pembelajaran. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah adanya keterbatasan sumber daya. Masalah terkait keterbatasan, misalnya keterbatasan buku, keterbatasan materi, atau keterbatasan fasilitas-fasilitas secara fisik untuk mendukung model pembelajaran. Mungkin di sekolah kita ada yang terhalang dengan jaringan internet, mungkin di sekolah kita terhalang dengan fasilitas tidak adanya perangkat atau laptop atau teknologi yang kurang memadai. Itu menjadi sebuah tantangan. Tetapi sebagai seorang guru tidak berhenti dan tidak menyerah dari sebuah tantangan yang kita hadapi. Yang kedua, adanya resistensi atau penolakan terhadap perubahan-perubahan zaman. Guru atau pihak yang terkait mungkin mengalami resistensi atau penolakan terhadap penerapan model pembelajaran baru. Contoh, adanya kurikulum baru, adanya perubahan-perubahan, peraturan-peraturan yang baru. Jangan kita menjadi seorang guru yang tidak mau berubah, tetapi kita harus menjadi seorang guru yang siap untuk berubah. Kalaupun kita ditolak oleh lingkungan, komunitas kita jangan berhenti menjadikan tantangan itu hambatan, tapi jadikan tantangan itu menjadi sebuah batu lompatan. Yang ketiga, tantangan juga terjadi mungkin tentang kesesuaian kurikulum. Seperti sekarang dari K13 berubah menjadi kurikulum merdeka. Pemilihan model pembelajaran harus sesuai dengan kurikulum yang ada atau yang sudah disediakan oleh pemerintah. Dan hal ini bisa menjadi tantangan tersendiri kalau kita tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Jadilah seorang guru yang adaptif, yang bisa mengembangkan diri kita, mengembangkan pembelajaran kita dengan menyesuaikan apapun yang sedang berubah ke arah yang lebih baik lagi demi kemajuan pendidikan bagi peserta didik kita. Tidak terasa kita sudah masuk di slide yang terakhir tentang kesimpulan dan rekomendasi. Ada 3 hal penting yang saya sampaikan. Yang pertama tentang revisi kurikulum. Pembaharuan kurikulum yang sering terjadi di Indonesia adalah salah satu tujuan untuk mendukung penerapan model pembelajaran yang lebih baik lagi. Sebagai seorang guru, kita harus tetap memiliki sikap yang adaptif untuk bisa terus berubah ke arah yang lebih baik lagi. Yang kedua, pentingnya pelatihan guru. Memberikan pelatihan kepada guru-guru di satuan pendidikan sangat diperlukan untuk pengembangan profesionalisme seorang guru. Hal ini bertujuan untuk memahami dan menerapkan model-model pembelajaran yang lebih baik lagi, sehingga proses pembelajaran di dalam kelas akan lebih efektif, kreatif, dan inovatif. Dan yang ketiga adalah pentingnya pembelajaran yang terbuka. Pembelajaran yang terbuka itu mendorong pendekatan pembelajaran yang inklusif dan terbuka bagi keberagaman gaya belajar siswa. Jangan kita menerapkan satu gaya belajar siswa untuk satu kelas. Padahal setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, kemampuan belajar yang berbeda-beda. Saudara, mari kita menjadi seorang guru yang mau berpihak pada peserta didik, bukan mementingkan apa yang menjadi target kita. Sampai di sini penyampaian atau pemaparan materi saya, kiranya bisa menjadi satu pengetahuan dan satu referensi untuk menjadi motivasi bagi kita semua guru-guru hebat di Indonesia untuk menjadi yang lebih baik lagi. Shalom, salam dan bahagia.